Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Priyah Ditama dari kelas 4A dengan NIM 230901125. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining. Kita pertama menggunakan install library menggunakan pip install. Terus kita mengimport library dengan menggunakan import pandas, dan di sini kita menggunakan a priori association rules fpgrow, dan kita akan mengeksplorasi teknik association rule mining menggunakan a priori dan fpgrow dengan menggunakan loader retail dataset. Di sini ada link drive. Terus kita memasukkan CSV, terus langsung ke satu ini convert to transaction and clear data. Di sini kita akan dapat mentransaksi dan menghapus data. Terus kita ini transaction for in range. Terus kita kedua langsung analisis item frekuensi. Untuk di sini untuk menentukan support threshold secara dinamis dengan cara all item. Terus kita menambahkan item transaksi di transaksi untuk item in transaction, item counts yaitu PD series all item value counts. Yang ketiga, one hot in encode the transaction, mengubah transaksi ke bentuk one hot encoding sebelum mining dengan cara TE yaitu transaction encoder, TE ARI sama dengan the dot fit transaction transform transaction, DF yaitu WD data frame menampilkan the ARI columns, the columns. Terus menyesuaikan minimum support agar item muncul setidaknya 2 kali dengan menggunakan dynamic support sama dengan max, min leaf sama dengan 1.0, min confidence sama dengan 0.1 akan menghasilkan print f per n using parameter min support dynamic support. Terus a priori algoritma. A priori menggunakan pendekatan bottom up, gabungkan item set, frekuen, dan lakukan pruning. Terus kita print pruning tadi yang a priori algoritma. Terus start time sama dengan time dot time. Terus kita try frequent item set a priori sama dengan a priori df main support sama dengan dynamic support, use call names sama dengan true, max length 3 untuk membatasi ukuran item set untuk efisiensi. Terus kita langsung saja di print f a priori execute time, a priori time 2f second, terus print f number of rules found by a priori. If length rules a priori lebih dari 0, maka print n top 5 a priori rules by leaf. Print rules a priori short rules leaf ascending files dengan head 5. Terus kita print f error in a priori stre terus a priori pd data frame. Terus kita langsung ke sini efisiensi teori fpgrow lebih efisiensi karena membangun fp3 dan tidak perlu generate kandidat item set. Kita print running fpgrow algoritma. Terus start time dot time, try
frequent item set FB sama dengan FB grow TF. Min support dynamic support, terus use call name sama dengan true. Seperti ini contohnya. Kita langsung ke sini saja, langsung ke alternatif approach if no rules found. Jika tidak ada rules ditemukan, generalisasi item gunakan confidence atau turunan support. Jika LEN rules a priori sama dengan 0 dan LEN rules FP sama dengan 0, maka print rules found with correct parameter. Terus approach 1 generalize item. Alternatif menggeneralisasi item dengan mengambil 4 karakter pertama. Generalize transaction dengan item 4 untuk item NT for T in transaction. T-gain transaction encoder DF-gain PD data frame seperti ini. Terus yang kedua confident instant of leaf dengan if len seperti ini, item set a priori, terus rules scope, frequent item set a priori, metric sama dengan confident, min threshold, min confident. Terus di print. Yang ketiga approach 3 further reduce support, frag low, FB grow, TF min support 0,1, use column sama dengan true, rules low sama dengan association rules, frag low metric leaf min threshold 1.1.0, print F found len rules low rules with every low support. If len rules low sama dengan 0, print rules low dot head. 3. Final diagnosis penutup. Jika tetap tidak ada rules, penyebab bisa karena dataset terlalu sparse, tidak ada asosiasi kuat, dan pre-resourcing kurang optimal. Jika LEN rules a priori sama dengan 0 dan LEN rules FP sama dengan 0, maka print unable to find association rules possible reason. 1. Data set is to spare many unique item with low frequency. 2. No strong association exists in the data. 3. Data needs different pre-processing. Terus seperti ini dengan menghasilkan output seperti ini. Using parameter min support 0,0.0020, min leaf 1.0. Terus kita running algoritmanya, terus menghasilkan 5 a priori rules by leaf seperti ini. Oke, mungkin itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.